Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam kepada kakak-kakak yang saat ini mengikuti CMT 2024. Kita memasuki materi PFAD 005, yaitu tentang peraturan baris berbaris, upacara, dan apel. Ya. Dengan bersama saya, Master Guide Kiki Sudrajat. Ini sumber yang saya eh, jadikan referensi dalam materi presentasi PBB kali ini. Definisi peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris disingkat PBB adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam baris berbaris yang berlaku bagi militer, baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi ini juga berlaku untuk setiap gerakan-gerakan kepanduan, termasuk gerakan kepanduan di gereja kita yaitu Pathfinder. Baris berbaris adalah kegiatan latihan fisik bagi anggota militer guna menanamkan kebiasaan jiwa korsa, disiplin, loyalitas, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Kenapa sih kita perlu mengikuti peraturan baris berbaris? Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Ya. Lalu dilanjutkan dengan Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, jadi yang kita garis bawahi adalah biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ya, semut tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Amsal 30 ayat 27. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Maksud dan tujuan dari PBB yaitu apa? Untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin, sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Ya. Selanjutnya yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan atau jiwa korsa, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas, atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Jadi maksudnya dengan mengikuti PBB, para kakak-kakak dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, yaitu keberanian untuk mengambil risiko dalam menjalankan tugas-tugas. Tujuan dari peserta Pathfinder atau Master Guide adalah untuk mengerti dan dapat melaksanakan
peraturan baris berbaris sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Panglima TNI Nomor 58 Tahun 2018. Nah, di sini saya memberikan ada 14 gerakan dasar baris berbaris. Sebenarnya ada beberapa lagi, tetapi inilah yang paling dasar, ya, yang paling umum kita laksanakan dalam baris berbaris, entah itu di dalam upacara atau dalam eh, hal-hal yang lain. Yang pertama adalah kita langsung aja, yaitu sikap sempurna. Nah, sikap sempurna yang saya mau berikan di sini adalah sikap sempurna pada posisi berdiri. Nah, pertanyaannya kalau ada posisi yang lain, ada, ya. Nanti kita akan belajar di tahap selanjutnya di PBB. Nah, bagaimana sih sikap sempurna yang baik itu? Yaitu berdiri tegak, ya. Lalu kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45, ya. Lututnya lurus, paha dirapatkan, tumpuan badan dibagi ke kedua kaki, ya. Perut ditarik dan dada dibusungkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. Kedua tangan lurus merapat ke samping badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam, tidak terpaksa dirapatkan pada paha. Punggung ibu jari menghadap ke depan, merapat pada jahitan celana, ya. Lalu leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang, mulut ditutup, pandangan lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya, ya. Jadi inilah sikap sempurna yang sesuai dengan aturan, ya. Yang selanjutnya yaitu istirahat pada posisi berdiri. Apakah ada dalam posisi yang lain? Ada, ya. Nanti kita akan belajar pada PBB tahap selanjutnya, ya. Nah, sikap istirahat ini diawali dari sikap sempurna, ya, dan terdiri atas dua, ya, ada dua, yaitu sikap istirahat biasa, ya, aba-aba pelaksanaannya itu istirahat di tempat, gerak, ya, kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu, kedua tangan dibawa ke belakang badan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau ikat pinggang, tangan kanan mengepal, ya, mengepal itu begini, ya, mengepal. Pandangan mata tetap lurus ke depan, ya. Yang berikutnya adalah sikap istirahat parade, ya. Biasanya istirahat parade ini dikhususkan untuk kalau kita kedatangan tamu-tamu yang kita anggap penting, ya, yang kita anggap penting, penting sekali, VVIP. Aba-aba pelaksanaannya yaitu parade, istirahat di tempat, gerak. Nah, bedanya dengan istirahat biasa tadi, yaitu terdapat di poin kelima. Ya, poin kelima yaitu punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau ikat pinggang. Kalau istirahat biasa itu punggung tangan kiri itu berada di ikat pinggang, ya. Kalau ini di atasnya, ya, ya. Yang lainnya sama. Nah, untuk sikap istirahat apabila diberikan perhatian maka didahului dengan aba-aba untuk perhatian. Ya, ada aba-aba petunjuknya yaitu untuk perhatian. Ya, biasanya ini dilaksanakan apabila ada yang memberikan pengumuman atau pembina upacara memberikan wejangannya. Ya, oke.
Ini ada contoh dari eh, istirahat ya. Selanjutnya yaitu hormat. Hormat tangan dengan bertutup kepala dilaksanakan sebagai berikut ya. Dengan gerakan cepat, tangan kanan diarahkan ke arah pelipis kanan siku-siku 45 derajat ya. Jadi itu ada typo ya. Yang benar 45 derajat, serong ke depan, kelima jari lurus dan rapat satu sama lain. Telapak tangan serong ke depan, ke bawah dan ke kiri. Ujung jari tengah dan telunjuk menempel pinggir bawah dari tutup kepala setinggi pelipis kanan. Jika tutup kepala mempunyai klep, maka ujung jari tengah mengenai pinggir klep. Klep di sini maksudnya lidah, lidah topi ya, lidah topi. Pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata tetap tertuju kepada yang diberi hormat. Ya. Posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam. Selesai hormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Ya. Nah, ini video bagaimana hormat, cara hormat yang baik dan benar. Yang berikutnya adalah lencang kanan dan setengah lengan lencang kanan. Pertanyaannya, adakah lencang kiri atau setengah lengan lencang kiri? Ada. Nanti kita pelajari di PBB tahap selanjutnya ya. Aba-abanya lencang kanan gerak atau setengah lengan lencang kanan gerak. Pelaksanaan lencang kanan dan setengah lengan lencang kanan ya dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersaf ya. Saf depan kecuali penjuru mengangkat tangan, maaf, lengan kanan lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang di sebelah kanannya. Ya, itu juga berlaku dengan setengah lengan lencang kanan. Ya, mengangkat lengan sebagaimana dimaksudkan nomor 1 dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan dan bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kiri, ya itu biasanya lencang kanan. Kalau yang ke kanan itu lencang kiri ya. Sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan. Jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas. Ya, penjuru kanan saf depan tidak berubah tempat. Ya, yang penjuru ini maksudnya yang paling depan, yang paling kanan. Untuk penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan setelah lurus menurunkan tangannya tanpa menunggu aba-aba. Ya, kita bisa lihat contohnya di video berikut. Selanjutnya lencang depan. Lencang depan dilaksanakan saat pasukan dan formasi berbanjar dengan aba-aba sebagai berikut. Lencang depan, gerak. Ya. Jadi pelaksanaannya adalah banjar kanan, ya yang paling kanan, kecuali penjuru, mengangkat lengan kanan lurus ke depan, ditambah dua kepal. Ya, jadi jangan terlalu dekat. Ya. Jaraknya dua kepal. Jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas. Untuk banjar tengah dan kiri, saf terdepan
Melaksanakan lencang kanan atau setengah lengan lencang kanan setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba ya. Dan semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya ya. Jadi otomatis ya kalau lencang depan yang paling depan itu lencang kanan atau setengah lengan lencang kanan langsung turun lagi. Setelah lurus maka komandan pasukan memberi aba-aba tegak gerak ya. Semua anggota secara serempak kembali ke sikap sempurna. Nah, ini ada contohnya ya. Selanjutnya jalan di tempat. Aba-abanya jalan di tempat gerak ya. Kalau untuk berhentinya henti gerak. Pelaksanaan pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri. Posisi paha dan badan membentuk sudut 90 derajat ya. Ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan dan lebih ke belakang. Badan tegak, pandangan mata lurus ke depan. Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Jadi lengannya itu nggak melenggang ya, nggak kayak berjalan. Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan. Aba-aba pelaksanaannya diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh ke tanah, kemudian ditambah satu langkah. Ya. Selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan kembali ke sikap sempurna. Ya. Contohnya kita bisa lihat di video yang berikut. Yang berikutnya adalah hadap kanan dan kiri. Ya. Hadap kanan, aba-abanya hadap kanan, gerak. Ya. Pelaksanaan kaki kiri dimajukan, melintang di depan kaki kanan. Lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan, satu kepalan tangan. Berat badan dipindahkan ke kaki kanan, badan dan pandangan mata lurus ke depan. Tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Tumit kaki kiri dirapatkan kembali dan kaki kanan tidak diangkat. Ya. Begitu juga pula dengan hadap kiri ya, aba-abanya hadap kiri gerak ya. Jadi perbedaannya kalau hadap kanannya menghadap ke kanan, hadap kirinya menghadap ke kiri ya, jangan terbalik ya. Kadang-kadang ada aja yang suka lupa ya, mana hadap kanan, mana hadap kiri ya. Ya. De- definisinya sama, cuma bedanya kalau hadap kiri ya ke kiri ya. Kita lihat contohnya di video berikut. Berikutnya hadap serong kanan ya. Hadap serong kanan itu apa-apanya? Hadap serong kanan gerak. Ya. Nah, ini bedanya dengan hadap kanan atau hadap kiri. Hadap serong kanan atau hadap serong kiri itu kakinya dimajukan sejajar dengan kaki kanan jaraknya 20 cm ya. Jadi kayak mau istirahat tapi bukan istirahat ya. Tapi ini cuma 20 cm jadi nggak terlalu besar kayak kakinya kalau istirahat. Ya, jadi jaraknya 20 cm atau selebar bahu, badan dan pandangan mata lurus ke depan. Nah, tumit kaki kanan atau tangan kaki kiri dan badan diputar ke kanan atau ke kiri 45 derajat. Dengan poros tumit kaki kanan atau tumit kaki kiri tergantung dari hadap cerongnya mau ke kanan atau mau ke kiri. Ya, tumit kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan kembali dengan tidak diangkat. Ya, untuk
Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di video berikut. Balik kanan. Nah, berbeda dengan hadap kanan, hadap kiri yang putarannya itu 90 derajat. Kalau balik kanan itu putarannya 180 derajat, ya. Lalu kaki kirinya dimajukan melintang di depan kaki kanan. Letukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan membentuk huruf T, ya, dengan jarak satu kepalan tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata lurus ke depan. Ya, seperti biasa, tumit kaki kiri dirapatkan kembali dengan tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Ya, contohnya kita bisa lihat di video yang berikut. Langkah biasa, aba-abanya maju, jalan. Ya. Jadi kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentak. Lutut lurus, telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi 20 cm. Tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas. Tangan kiri dilenggangkan ke depan dengan sudut 30 derajat. Ya. Jari tangan kiri menggenggam dengan punggung jari menghadap ke bawah. Punggung ibu jari menghadap ke bawah. Kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya dengan ayunan tangan ke depan 45 derajat dan belakang 30 derajat. Ya. Jadi demikian seterusnya, ya, bergantian kaki kiri dengan kaki kanan, ya. Nah, contohnya kita bisa lihat di video yang berikut. Langkah tegap. Nah, bedanya kalau langkah biasa itu tadi langkahnya biasa aja. Kalau langkah tegap itu dengan tegap, ya, dengan eh, badannya yang tegap, ya. Lalu langkahnya itu dengan dihentak. Aba-aba pelaksanaannya itu langkah tegap maju, jalan, ya. Langkah pertama kaki kiri dihentak, kaki lutut lurus, ya. Telapak kaki diangkat 20 cm bersamaan dengan lengan kanan, ya. Dilenggang lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat. Kalau langkah biasa tadi hanya 30 derajat, ya. Tapi kalau apa? Jadi kalau langkah tegap, jadi sekarang kita memasuki langkah tegap, ya. Aba-abanya langkah tegap maju, jalan, ya. Langkah pertama kaki kiri dihentak, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm. Bersamaan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat, sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentak, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, membentuk sudut 45 derajat. Bersamaan itu, lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat. Sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan
ke belakang dengan sudut 30 derajat ya. Contohnya kita bisa lihat di video yang berikut. Langkah lari ya. Langkah lari aba-aba pelaksanaannya yaitu lari maju, jalan ya. Pada aba-aba peringatan, kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan. Punggung tangan menghadap ke depan. Kedua siku sedikit ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dihentakkan, selanjutnya lari dengan sedikit melayang dan telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki menapak lebih dahulu, serta lengannya dilenggangkan ya. Jadi melenggang gitu ya. Oke. Contohnya kita bisa lihat di video yang berikut. Nah, ini langkah ke ya. Jadi langkah itu ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, ada ke belakang ya. Aba-aba pelaksanaan untuk langkah ke kanan ke kiri yaitu langkah ke kanan atau ke kiri jalan. Dikerjakan paling banyak 4 langkah untuk satu aba-aba. Jadi nggak ada langkah kayak begini. 5 langkah ke kiri gitu nggak ada. 6 langkah ke kiri gitu atau ke kanan nggak ada ya. Paling banyak 4 langkah. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kanan atau kiri dilangkahkan ke samping kanan atau samping kiri sesuai dengan jumlah langkah yang diperintahkan. Selanjutnya, kaki kiri atau kaki kanan dirapatkan pada kaki kanan atau kaki kiri kembali pada sikap sempurna. Ya, langkah ke belakang. Ya, aba-abanya langkah ke belakang, jalan. Dikerjakan paling banyak 4 langkah untuk satu aba-aba ya, sama seperti langkah ke kanan atau ke kiri. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke belakang secara bergantian dengan kaki kanan sesuai dengan jumlah langkah yang diperintahkan. Lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna. Ya. Contohnya kita bisa lihat di video yang nanti setelah langkah ke depan. Langkah ke depan, aba-abanya langkah ke depan jalan ya. Nah, itu sebelumnya ada berapa langkahnya dulu. Jadi 2 langkah, 3 langkah, atau 1 langkah ke depan. Dikerjakan paling banyak 4 langkah pada satu aba-aba. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dilangkahkan ke depan, bergantian dengan kaki kanan, dengan dihentak sesuai jumlah langkah yang diperintahkan. Lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti sikap sempurna. Ya, ini contohnya. Sekarang kita masuk bubar. Aba-abanya bubar jalan. Pada aba-aba pelaksanaan, tiap prajurit atau pada tiap pathfinder menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama atau serentak. Setelah dibalas, kembali ke sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan. Ya. Setelah menghitung 2 hitungan dalam hati, selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju jalan, ya, dihentak. Pasukan bubar menuju tempat masing-masing. Komandan balik kanan setelah pasukan bubar, ya. Pelaksanaan bubar jalan dilaksanakan mulai tingkat kelompok sampai tingkat peleton, ya. Contohnya sebagai berikut. Oke,
Baik, kita akan memasuki aba-aba ya, tentang aba-aba. Pengertian aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut ya. Nah, aba-aba itu ada tiga macam, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk. Nah, aba-aba petunjuk itu contohnya seperti ini. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Ya. Atau untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Nah, kepada pemimpin upacara atau untuk amanat itu adalah aba-aba petunjuk. Ya. Yang berikutnya adalah aba-aba perintah. Aba-aba perintah, contoh, lencang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah, yang disebut perintah itu lencang kanan dan istirahat di tempat. Ya, itu aba-aba perintah. Lalu aba-aba pelaksanaan. Nah, aba-aba pelaksanaan ini ada tiga, ada gerak, jalan, mulai. Jadi kalau siap gerak, nah aba-aba pelaksanaannya itu gerak, ya. Kalau maju, jalan. Nah, itu aba-aba pelaksanaannya itu jalan, ya. Beri hitung mulai. Nah, itu aba-aba pelaksanaannya mulai. Gerak adalah gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh. Jalan adalah gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Kalau mulai dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Kita memasuki bentuk-bentuk barisan ya. Dalam setiap kegiatan baris berbaris, yang pertama dilakukan adalah membentuk barisan dalam bentuk tertentu sesuai bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan. Ya, ini bersaf atau berderet, baris memanjang ke samping. Ya, tangannya seperti itu. Ya, pasukannya seperti itu. Selanjutnya banjar, ya, berbanjar. Semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke instruktur barisan. Ya, seperti itu pelaksanaannya. Angkare. Nah, ini biasanya berbaris membentuk huruf U. Biasanya ini digunakan untuk upacara juga, ya, angkare. Nah, tangannya seperti itu, ya. Lalu ada juga yang lain ya, seperti bentuk-bentuk barisan, lingkaran besar, lingkaran kecil, perlombaan, anak panah, roda, koloni terbuka, koloni tertutup, selat terbuka, dan selat tertutup, ya. Nah, ini kita bisa pelajari di PBB tahap selanjutnya. Nah, kita memasuki upacara dan apel, ya. Apa sih perbedaan antara upacara dan apel? Nah, upacara adalah kegiatan yang diadakan atau dilakukan dalam sehubungan dengan peristiwa penting. Contoh, upacara pelantikan, upacara kenaikan bendera 17 Agustus, ya. Kalau apel, definisinya adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan wajib dihadiri oleh anggota, ya, untuk mendengarkan informasi penting dari pembina, ya. Jadi bisa dibedakan mana upacara, mana apel, ya.
Saat melaksanakan kegiatan upacara atau apel, harus dengan sikap yang sempurna, tidak boleh berbicara dalam barisan untuk menghormati dan memperhatikan pembina saat menyampaikan amanat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang meletakkan bendera dan panji sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Ya, jadi bagaimana menempatkan bendera itu dengan benar. Ya, oke. Bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Ya, itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 21 ayat yang kedua. Ya, gambarnya seperti yang di sebelah kanan itu ya, bisa dilihat. Nah, Pasal 21 ayat 1A. Dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan dengan ketentuan, ya. A. Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, ya. Berikutnya, dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, ya. Bendera negara ditempatkan dengan ketentuan, ya. B. Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah, ya. Jadi contohnya seperti di kanan. Baik, selanjutnya ini contoh di lapangan ya. Kalau kita kampore, nah posisi bendera merah putih itu harus di tengah, di depan, dan dia harus paling tinggi dan benderanya harus paling besar, ya. Oke. Berikutnya pasal 21 ayat B. Maaf, ayat C ya. Ini salah tulis ya. Dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan dengan ketentuan C. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, bendera negara dibawa di depan rombongan. Ya, jadi harus dibawa di depan rombongan. Gak boleh dia di tengah, gak boleh di belakang, harus di depan. Ya, seperti contoh yang ada di kanan, ya, gambar di kanan. Dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan dengan ketentuan bendera negara tidak dipasang bersilang atau dengan bendera atau panji organisasi. Jadi yang benar itu di bawah ya, digambar di bawah. Ini contohnya kalau di lapangan ya, bendera merah putihnya seperti ini. Baik, kita memasuki eh, bagian terakhir dari presentasi saya kali ini, yaitu susunan apel ya. Ini sesuai dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 ya. Jadi dalam susunan apel ini instruksinya masing-masing pemimpin regu mempersiapkan barisan. Nah, pelaksanaannya adalah
Pemimpin regu maju dari barisan paling kanan, masuk ke depan regunya dengan sikap lari menuju regunya. Berdiri dengan sikap sempurna. Ya. Bisa juga dengan langkah biasa. Ya. Bisa juga dengan langkah biasa. Biasanya nih sikap lari digunakan oleh pasukan Kopassus. Ya, Kopassus. Atau bisa juga kalau memang tempatnya si pemimpin regu itu jauh, jadi harus sikap lari. Tapi kalau dekat, jalan biasa saja ya, langkah biasa. Pemimpin apel memasuki tempat apel, ya. Pemimpin apel berdiri di bagian tengah, depan barisan, dan menghadap kepada barisan. Masuk dengan langkah biasa, ya. Tapi kalau di Kopassus mereka pakai langkah lari ya, atau sikap lari, ya. Karena jauh, ya, posisinya jauh. Jadi biar cepat pakai sikap lari. Tetapi yang umum adalah langkah biasa. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada pemimpin apel. Nah, pemimpin masing-masing regu maju ke depan memberi penghormatan pada pemimpin upacara atau pemimpin apel, ya, dengan baris satu saf dipimpin oleh regu yang paling kanan, ya, ya. Mengatakan lapor regu satu siap, ya. Terus dilanjut regu dua siap. Terus selanjutnya sampai regu 5 siap, ya. Itu bila ada 5 regu, ya. Bila ada 5 regu, ya. Disambut oleh pemimpin apel, laporan diterima kembali ke tempat, ya. Lalu dijawab siap kembali ke tempat. Nah, dipimpin pinru paling kanan dengan aba-aba balik kanan bubar jalan. Dilanjutkan dengan pengambil alihan komando oleh pemimpin apel. Komando sambil alih seluruhnya siap gerak. Nah, ketika ini pemimpin apel memasuki area apel. Nah, jadi ketika pembina apel memasuki area apel, pemimpin apel itu mengistirahatkan barisan, lalu ketika pembina masuk, barisan disiapkan, ya. Jadi setelah laporan pemimpin regu, terus komandonya diambil alih, yang selanjutnya yang perlu dilaksanakan adalah mengistirahatkan barisan. Nah, ketika pembina apel masuk, pemimpin apel menyiapkan barisan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel, ya. Pelaksanaannya itu kepada pembina apel hormat gerak. Nah, pembina apel hormat lalu siap kembali tanpa aba-aba. Lalu pemimpin apel dan memberi aba-aba tegak gerak diikuti, tangan ikut turun, ya. Lalu laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Pemimpin apel maju ke depan, pembina lalu mengatakan lapor apel buka atau tutup siap dilaksanakan. Dibalas oleh pembina dengan mengatakan laksanakan. Lalu dijawab siap laksanakan, lalu pemimpin apel kembali ke posisi semula. Lalu dilanjut menyanyikan lagu pandu-pandu, ya, atau lagu-lagu yang lain. Kalau upacara bendera biasanya lagunya Indonesia Raya, ya, sambil ada pengerekan bendera, ya. Petugas maju 2 langkah ke depan dan memimpin lagu, ya. Mengucapkan moto tujuan perjanjian Pathfinder. Nah, ini ada petugasnya maju, ya, dengan menghafal atau juga boleh juga dengan membawa teks, ya. Tapi kalau lebih bagus dengan menghafal. Oke.
Lalu selanjutnya amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Ya, untuk amanat barisan diistirahatkan oleh pemimpin apel. Amanat pembina disampaikan setelah selesai amanat barisan disiapkan kembali. Ya. Selanjutnya doa ya dipimpin oleh petugas, ada petugasnya. Ya. Lalu selanjutnya laporan pemimpin apel bahwa apel telah selesai. Nah, pemimpin apel maju ke depan, pembina lalu mengatakan apel selesai, laporan selesai. Kalau upacara selesai, laporan selesai. Nggak usah pakai lapor gitu. Jadi jangan ngomong lapor. Upacara selesai, laporan selesai. Oh, itu salah ya. Yang benar itu upacara selesai, laporan selesai. Nggak pakai embel-embel lapor ya. Dibalas oleh pembina, bubarkan. Dijawab siap, bubarkan. Lalu kembali ke posisi. Penghormatan kepada pembina apel ya. Seperti yang awal, ini juga sama. Kepada pembina apel hormat gerak ya. Lalu diikuti oleh pembina apel hormat, lalu siap lagi tanpa aba-aba, lalu diikuti pemimpin apel dengan memberi aba-aba, tegak gerak dan tangan turun. Pembina apel meninggalkan tempat apel ya. Pembina apel balik kanan terlebih dahulu lalu menghadap ke posisi semula, lalu berjalan menuju barisan semula. Langkahnya langkah biasa ya, langkahnya langkah biasa. Pemimpin apel balik kanan menghadap barisan. Pemimpin apel meninggalkan tempat apel. Ya, pemimpin apel balik kanan lalu menghadap ke posisi semula, berjalan menuju barisan semula. Tapi kalau misalkan jauh, boleh dengan langkah lari atau sikap lari. Ya. Barisan diistirahatkan. Masing-masing pemimpin regu memimpin barisannya untuk diistirahatkan yang didahului dengan perkataan komando saya ambil alih, seluruhnya siap gerak, istirahat di tempat, gerak. Lalu petugas pemberi pengumuman atau yang lainnya memberi pengumuman jika ada, lalu sesudah selesai, pemimpin regu membubarkan barisan apel untuk memulai kegiatan. Baik kakak-kakak, itu saja dari materi kita, materi tentang peraturan baris berbaris dan upacara dan apel. Semoga materi ini bisa berguna buat kita, baik itu kita di klub kita masing-masing atau dalam menjalankan acara-acara penting di klub atau di konferen atau di uni kita. Semoga kakak-kakak tetap dalam keadaan sehat dan selamat menyelesaikan CMT 2024 ini ya. Jangan lupa kerjakan portofolionya ya. Kerjakan portofolionya dan jangan lupa eh, gerakan-gerakan yang sudah tadi ditampilkan ya. Nanti akan ada eh, review dari portofolio kakak-kakak semua ya. Sebelum kita berpisah ada tugas ya. Tugasnya kakak-kakak semua membuat ya, membuat video dari 14 gerakan dasar tadi 8 aja ya. 8 gerakan dasar tolong ditampilkan minimal ya, minimal 8 di video. Nanti videonya
dikirimkan ke Google Form, nanti akan disediakan oleh panitia. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat siang atau selamat sore atau selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati.